kita harus ikutan juga berisik kalau ada kerusakan alam. Kalau alamnya dirusak, itu yang susah kembalinya adalah rakyat jelata seperti kita. Kalau musim kemarau, kita kepanasan luar biasa, mau beli AC harganya mahal, listriknya juga mahal, yang terus naik sepanjang bulan, naik terus. Terus kemudian kalau musim hujan, kita kena banjir, kita kena tanah longsor, dan intinya kita yang kena bencana. Sementara para konglomerat dan para pejabat yang mengeruk sumber daya alam itu, mereka makin kaya, mereka punya properti di mana-mana, mereka bisa sewa hotel sewaktu-waktu. Seperti beberapa waktu yang lalu, dilanda banjir suatu daerah, kepala daerahnya ngungsi ke hotel, ngungsiin anak istrinya ke hotel, sementara rakyatnya dibiarin kena banjir. Nah kayak gitu guys, yuk kita belain negara kita jaga negara kita keindahannya, kita harus berani speak up jika ada kerusakan alam demi segelintir golongan tertentu atau konglomerat. Kenapa ya konter-konter narasi yang beredar itu kebanyakan menjelaskan kalau ini tuh bukan kebijakan Pak Prabowo, kalau ini tuh bukan izin dari Pak Prabowo. Tapi kan poinnya sebenarnya bukan siapa yang memberi izin. Gue sebagai rakyat sebenarnya nggak fokus pada siapa yang memberi izin, karena itu udah nggak penting sekarang. Di era pemerintahan yang setiap 5 tahun itu berganti, itu udah nggak perlu dikorek-korek lagi gitu loh. Yang perlu kita cari tahu itu ya solusinya apa gitu. Ini dengan keadaan tambangan di sana itu solusinya apa? Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu digimanain? Perusahaan-perusahaan yang sudah banyak melanggar aturan-aturan itu digimanain? Perusahaan itu kan ada banyak problematik, empatnya bahkan pun problematik gitu. Kalau lu cuman menjelaskan ini eranya siapa, nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Sekarang pertanyaannya, pemerintah berani nggak kalau ada sedikit pun pelanggaran, kalau ada kerusakan lingkungan sedikit pun yang dilakukan sama 4 perusahaan itu, berani nggak pemerintah atau presiden itu langsung mencabut atau menjatuhi hukuman apa gitu? Berani nggak? Kalau itu berani, ya udah, ini masalah akan cepat selesai menurut gua. Ngomongin Raja Ampat ya, yang dijadiin tambang nikel. Dan pastinya ini karena investor-investor dari luar negeri kan. Karena dia tahu Indonesia itu kaya akan nikel, penghasil nikel terbesar di dunia. Dan investor asing itu berhasil banget nih ya, buat supaya Indonesia ini mau mengorbankan Raja Ampat supaya mereka itu bisa dapat asupan nikel dari negara kita. Padahal lu tahu sendiri kan, kitanya sebagai rakyat Indonesia ini dapat apa? Dapat hikmahnya doang. Yang ada kerusakan lingkungan, udara kotor, air sungai yang kotor, longsor, itu yang didapatin warga Papua nanti. Dan juga pasti banyak banget nih nelayan ya yang bakal kehilangan mata pencahariannya. Lu lihat kan, Raja Ampat itu kan begitu indah ya, surganya dunia gitu maksud gue. Nah, bisa ya dengan gampangnya gitu ya dilakukan tambang nikel di sana. Gue rasa nih kalau misalnya orang-orang luar negerinya itu tuh ya, investor asing ya, kalau misalnya dia adalah pemilik dari Raja Ampat alias yang punya Indonesia, negeri kita ini, gue yakin mereka nggak akan ngelakuin hal yang sama. Kayak gue bingung aja gitu, kayak nggak habis pikir aja gitu ya. Kita tuh bisa dicap sebagai negara yang tolol dan pemerintahnya juga otaknya nggak jalan gitu sama luar negeri gitu loh, sama investor asing. Yang ada kita diketawain gitu, kok lu mau sih, lu kok sebodoh itu sih, lu kok semurah itu sih kekayaan alamnya. Bisa aja gue kasih ibaratnya gue kasih nih investor nih, gue invest aja nih ke lu nih, terus lu bisa menyerahkan dengan semudah itu. Kayak nggak mikir gitu loh. Malu banget ya, kita dicap apa gitu loh, dicap negara apa gitu kalau misalnya kita sampai membiarkan ini terjadi secara terus-menerus ya. Padahal bukan Raja Ampat doang nih, banyak banget yang udah kejadian alamnya itu dirusak gara-gara nikel. Lu coba cari aja sendiri di Google ya. Tapi gue cuma berpikir kayak, kita tuh negara Indonesia ini dipandang apa sih sama orang luar negeri? Kejagung tidak menutup kemungkinan usut kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kejaksaan Agung menanggapi polemik tambang nikel yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, bahwa tidak menutup kemungkinan pemeriksaan atas penerbitan izin usaha pertambangan dilakukan. Salah satunya apabila muncul laporan. Kalau ada laporan pengaduannya diusut. Tutur Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar di Kejagung. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia,
Alhamdulillah kita mendengarkan kabar gembira dari pihak istana. Alhamdulillah Presiden kita Bapak Prabowo telah mencabut 4 IUP dari 5 perusahaan yang menambang tambang nikel di daerah Kabupaten Raja Ampat. Untuk yang satu, PT GAK ini menunggu masa habisnya dan tidak akan diperpanjang lagi. Sahabat Indonesia, no viral, no justice. Itulah negara kita. Alhamdulillah, Presiden Prabowo mendengarkan suara kita, suara rakyat, suara netizen yang terus ramai di jagat maya. SIP Raja Ampat, tolak tambang nikel di Raja Ampat. Alhamdulillah sebelumnya sekitar bulan Januari 2025 Presiden Prabowo memang telah menertibkan IUP-IUP yang bermasalah yang ada di penambangan di Indonesia ini. Dan kebetulan di saat ini para netizen, khususnya kami terima kasih kepada Greenpeace yang telah menyuarakan SIP Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Bahkan demo di saat acara pertambangan di salah satu hotel di Jakarta. Dan itu viral dan terus diviralkan oleh para netizen. Alhamdulillah terdengar di istana. Sehingga Presiden Prabowo mengambil keputusan dengan melakukan ratas ataupun rapat terbatas, yang mana kesimpulannya menutup 4 IUP, hanya tinggal 1 IUP. Yang kedua, menurut Harley, jika ada aduan dari masyarakat secara resmi, maka aparat penegak hukum dapat segera bergerak melakukan penanganan perkara dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan tambang nikel Raja Ampat sebagai pintu masuk yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, kata Harley. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik sebelumnya menyatakan membuka peluang memberikan sanksi pidana kepada pemilik tempat izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arswan Muhammad Saleh selaku pelaksana tugas Ketua APWNU Asosiasi Pertambangan Nusantara untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Yang pertama-tama saya sangat mengapresiasi Bang Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang dimana telah mengambil langkah untuk membekukan eksploitasi izin IUP yang menjadi polemik sekarang ini yang ada di Kepulauan Raja Ampat. Di sini saya menarik ke belakang. Kalau saya lihat data yang di-share ke saya, ini eksplorasinya dari tahun 2010, di mana izin pada saat itu adalah bupati yang mengeluarkan. Jadi pada saat itu di 2010 ada yang namanya PT Anugrah Pertiwi Indotama. Perusahaan inilah yang mengantongi izin eksplorasi pada saat itu. SK-nya itu diberikan masa jangka eksplorasi dari 2010 bulan 7 sampai 2013. Nah, bisa kita lihat bersama ini kawan. Ini sebaran pulau-pulau kecil, pulau-pulau yang indah itu di Raja Ampat. Bisa kita lihat bersama, ini semua masuk dalam wilayah IUP. Peta IUP-nya ini, termasuk lautnya ini, dimasukkan semuanya. Tapi yang menjadi juga, saya menjadi penasaran, menggeliti dalam hati saya, kenapa sampai pejabat SDM pulau-pulau kecil tersebut dimasukkan dalam wilayah pertambangan ini nih.
Yang terakhir, Hanif juga mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman dan pengawasan untuk menentukan sanksi kepada 4 perusahaan tambang nikel tersebut. Kita sedang melakukan pendalaman, pengawasan, jadi tim kami segera berangkat untuk menyikapi pencabutan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita melakukan pendalaman pengawasan, dari pengawasan itu kita akan menentukan langkah-langkah yang lebih lanjut, kata Hanif kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.